Allahumma salli ala Muhammad. Bagi yang sudah tidak berjaka, yang sudah duda ataupun sudah janda, ataupun sudah punya suami, ataupun sudah punya istri, jaldu mi'atin wa rajmu. Itu kata Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bagi seorang duda, bagi seorang janda yang melakukan perzinahan, jaldu mi'atin, sama, cambuk, pukul, jilid 100 kali. Dan terakhir warrajul, dan dirajam sampai mati. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazza'an qawli wa fi'li wa niyati bihi astaghfi min kulli da'i wa nuru dalilul liqalbi inda jahli wa hayrati fa ya rabbi mati'ni bi sirri hurufihi wa nawwir bihi sam'i wa qalbi wa mulaki wa habli bihi fathan wasallim kulla yawmin wa lailatin ala man bihi rahman yaqbalu tawbati wa ali wa ashabi kiramin a'immatin bihim yaghfirul ghaffar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah An-Nisa ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Wallati ya'tina al-fahishata min nisaikum fastashhidu alaihinna arba'atan minkum fa in syahidu fa amsikuhunna fil buyuti hatta yatawaffahunna al-mautu aw yaj'alallahu lahunna sabila. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladani yahtiyaniha minkum fa'aduhuma fa in taba wa aslah
فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا rahima. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallati, dan orang perempuan, ya'tinal fahisah, orang-orang perempuan-perempuan, ya'tinal fahisah, mendatangi fahisah, tempat yang jelek, tempat yang hina, atau ya'tinal fahisah, melakukan perbuatan yang hina, min nisaikum, dari perempuan-perempuan kalian, fastashhidu alaihinna arba'atan minkum, maka bersaksilah kalian alaihinna, atasnya, empat orang saksi, minhum, di antara kalian. Fa in syahidu, maka jikalau sudah bersaksi kalian, fa amsikuhunna, maka cegahlah, maka pingitlah hunna, perempuan itu, fi buyuti, di dalam rumah, hatta yatawaffahunna al-maut, sampai diwafatkan perempuan itu al-mautu, oleh maut, kematian. Aw yaj'alallah, atau menjadikan siapa Allah lahunna, atas perempuan itu, sabila, jalan keluar. Ini menceritakan tentang seorang perempuan yang berbuat fahisah. Apa itu fahisah? Perbuatan yang keji, yang menjijikkan, yang tidak diterima oleh akal, yang tidak diterima oleh budaya, adat istiadat, dan terutama tidak diterima oleh agama. Apa itu? Zina. Apa itu? Perzinahan. La taqrabuz zina. La taqrabuz zina. Kata Allah di dalam Al-Quran, la taqrabuz zina, jangan kalian mendekati zina, innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Jangan kalian dekati zina, jangan kalian melakukan perzinahan. Dekati saja tidak boleh. Innahu kana fahisatan, sesungguhnya perbuatan zina itu, ada perbuatan zina itu fahisatan, yaitu kehinaan atau perbuatan yang hina dan menjijikkan. Wasa'a sabila, dan sesungguhnya perbuatan zina itu wasa'a sabila, dan buruk, jelek jalannya. Jadi kalau ada orang melakukan perzinahan, itu hal yang menjijikkan, hal yang buruk, dan jalan yang jelek. Jadi nggak boleh kita melakukan perzinahan, mendekati saja tidak boleh. Apa contohnya mendekati? Pacar-pacaran, itu tidak boleh. Kalau kita sudah mendekati, akhirnya ingin mencoba. Setelah mencoba, ketagihan.
terus setan akan menggoda kita. Akhirnya kita akan jatuh pada lembah kehinaan terus menerus karena sudah jadi kebiasaan. Na'udzubillah min dzalik. Semoga keluarga kita, anak keturunan kita dijauhkan dari hal yang demikian. Apabila ada seorang melakukan fahisyah, perbuatan yang buruk, yang jelek, yang hina itu, yaitu zina, min nisaikum, dari perempuan-perempuan kalian, na'udzubillah, dari keluarga saudaranya, anaknya, sepupunya, masih ada famili, fastashhidu alaihinna, maka datangkanlah persaksian oleh kalian alaihinna, atas perempuan yang melakukan perzinahan itu, arba'atam minkum, 4 orang saksi minkum dari kalian. Jadi kalau ingin memutuskan bahwa ada orang berzina, melakukan perzinahan, biar tidak dikatakan fitnah, harus mendatangkan 4 orang saksi. 3 tidak bisa, 4 orang saksi. Fa in syahidu fa amsikuhunna, maka jikalau sudah keempatnya itu bersaksi, fa amsikuhunna, maka cegahlah, maka pingitlah perempuan yang melakukan perzinahan itu, fi buyutih, di dalam rumah, dipingit, diasingkan, diungsikan di dalam rumah, hatta yatawaffahunnal maut, sampai dia itu wafat, diwafatkan perempuan itu al maut, oleh datangnya kematian. Jadi kalau sudah disaksikan oleh 4 orang ada seorang perempuan berzina, dia itu harus dipingit, diungsikan di dalam rumah sampai dia mati. Atau ya ja'alallahu lahunna, menjadikan siapa Allah lahunna, terhadap perempuan penzina itu, sabila, jalan keluar. Apa jalan keluarnya? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hudu anni, sampai 2 kali. Hudu anni. Qad ja'alallahu lahunna sabila." Ngalaplah berkah dari aku. Maksudnya suruh pegang Kanjeng Nabi ini. Karena sesungguhnya Allah menjadikan siapa Allah lahunna sabila, bagi perempuan-perempuan penzina itu jalan keluar. Apa itu? Al-bikru bil bikri jaldu mi'ati. Apabila ada seorang perjaka dan perawan melakukan perzinahan, jaldu mi'atin, maka cambuklah 100 kali. Wa nafyu sanatin, dan pingitlah dan ungsikan orang yang melakukan perzinahan itu setahun, gak boleh kemana-mana. Jadi kalau ada seorang perjaka dan seorang perawan melakukan perzinahan, maka hukumannya adalah jilid. Jilid itu cambuk oleh rotan, posisi punggungnya itu telanjang, tidak pakai tidak pakai baju, itu dijelda.
dipukul dengan rotan sampai 100 kali pukulan, sampai 100 kali jilid. Ada kadang 50 jilid orangnya sudah semaput. Ada 75 jilid, kadang orangnya mati. Kalau masih hidup harus diungsikan, harus dihukum di dalam rumah, nggak boleh keluar selama setahun. Itu jalan keluarnya dari Allah. Bagi penzina yang masih perawan dan perjaka. Makanya kita itu harus hati-hati. Bagi yang sudah tidak perjaka, yang sudah duda ataupun sudah janda, ataupun sudah punya suami, ataupun sudah punya istri, والسيب بالسيب jaldu mi'atin wa rajmu. Itu kata Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bagi seorang duda, bagi seorang janda yang melakukan perzinahan, jaldu mi'atin, sama, cambuk, pukul, jilid 100 kali. Dan terakhir warrajul, dan dirajam sampai mati. Itu bagi penzina yang sudah tidak perawan, tidak perjaka lagi, alias duda, alias janda, atau punya istri atau punya suami, melakukan perzinahan dengan orang lain. Hukumannya, jalan keluarnya adalah jaldu mi'ati, cambuk, jilid sebanyak 100 kali, warrajmu, dan dirajam sampai mati. Rajam itu ada kubangan galian tanah agak cekung gitu, terus di tengah-tengah digali. Jadi orang yang mau dirajam itu dimasukkan berdiri, tinggal kepalanya saja, kepalanya saja. Terus dirajam itu dilempari batu sampai ini, kepalanya itu sampai mati. Dilempari sampai pecah, matanya sampai entek, batui sampai entek. Itu namanya hukuman rajam bagi penzina. Semoga keluarga kita, anak keturunan kita dijauhkan dari perzinahan. Walladzani ya'tiyaniha minkum, dan orang yang ya'tiyaniha melakukan, mendatangi, berbuat zina tadi, minkum, di antara kalian, fa'adhuhuma, maka cemoohlah dia. Cemooh, gak usah dikanjani. Karena perbuatan zina itu perbuatan yang sangat keji dan menjijikkan. Jalannya jalan yang menjijikkan. Sekarang zamannya udah zaman edan. Perzinahan di mana-mana diviralkan, divideokan. Fa in taba, maka jikalau laki-laki dan perempuan itu yang berzina itu taba, bertaubat, wa aslaha, dan melakukan perbaikan, tidak mengulangi lagi, berbuat amalan-amalan yang soleh, fa'aridu anhuma, maka enggak boleh kita mencemoohnya lagi, rangkul,
ajak untuk sholat berjamaah. Kenapa kok sholat berjamaah? Kenapa kok diajak sholat? Karena wa aqimis sholat inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Karena sholatlah yang bisa mencegah dari perbuatan keji yang menjijikkan dan perbuatan yang mungkar. Gak ada lagi. Berarti kalau ada orang yang berzina, melakukan keburukan, berarti sholatnya tidak khusyuk, sholatnya tidak benar, bahkan tidak pernah sholat. Maka ajaklah. Misalkan ada mantan penzina, ajak untuk kita rangkul, untuk kita bersama-sama beribadah kepada Allah dengan cara sholat berjamaah. Supaya kita mendapatkan petunjuk dari Allah, mendapatkan hudan dari Allah, datanglah ke majelis-majelis ilmu untuk mengaji. Semua yang namanya keturunannya Kanjeng Nabi Adam alaihissalam pasti melakukan kesalahan. Kullu bani Adam khata'un. Setiap anak cucu Adam pasti melakukan kesalahan. Khairul khata'ina at-tawwabun. Sebaik-baiknya orang yang melakukan kesalahan itu adalah at-tawwabuna, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendawamkan tiap hari beristighfar, minta ampun, bertaubat kepada Allah itu setiap hari lebih dari 70 kali. Wallahi, kata Kanjeng Nabi Muhammad, wallahi inni, sesungguhnya aku la astaghfirullah wa atubu ilaih, beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, wa atubu ilaih, dan bertaubat kepada Allah, aktsara, lebih min sab'ina marrah, lebih tiap hari, fil yaum, tiap hari, lebih dari tiap hari itu, min sab'ina marrah, lebih dari 70 kali. Wallahi, dawuhnya Kanjeng Nabi Muhammad, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaum aktsar min sab'ina marrah. Demi Allah, sesungguhnya aku, kata Kanjeng Nabi Muhammad, beristighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah fil yaum, setiap hari, aktsar, lebih min sab'ina marrah, 70 kali. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Itu yang dilakukan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Kanjeng Nabi Muhammad adalah orang yang maksum, yang terbebas dari dosa yang masa lalu dan yang akan datang. Namun masih membaca istighfar dan bertaubat kepada Allah lebih dari 70 kali sehari semalam. Apalagi kita. Minimal 1000 kali. Itulah cara kita untuk introspeksi diri agar kita besok tatkala di yaumil kiamah bisa masuk surga bi ghairi hisab, tanpa hisab. Amin. Caranya apa?
introspeksi diri. Baca diri kita sendiri, nggak usah baca kelakuan orang lain. Baca kelakuan diri kita sendiri setiap hari. Tandanya kita itu menghisap diri kita setiap hari. Banyak mana antara amal kebaikan yang kita lakukan dengan amal keburukan yang kita lakukan. Iqra kitabaka kafa bi nafsikal yauma alaika hasiba. Cukup kita untuk introspeksi diri, membaca kitab-kitab sejarah-sejarah perbuatan kita sendiri setiap hari sebelum tidur. Setiap malam kita harus introspeksi diri dengan melakukan sholat taubat, sholat witir sebelum tidur, baca istighfar sambil introspeksi diri. Kalau memang mulai kita bangun tidur sampai kita mau tidur lagi, kebanyakan amal baiknya, lebih banyak amal baiknya daripada amal buruknya, kita minta kepada Allah, minta kekuatan untuk istiqomah, untuk ditingkatkan amal kebaikan kita. Namun apabila sebaliknya, amal buruk yang lebih banyak yang kita lakukan, kita beristighfar dan minta ampun kepada Allah. Itu tiap hari, tiap malam. Itulah budaya yang ada di Agung Al-Mubarok. Jadi kita didik anak-anak kita didik diri kita sendiri untuk bermental kuat, untuk bermental bahagia. Jangan melempem jadi orang. Harus kuat, harus hebat, harus jadi pemberani. Gak boleh jadi seorang pengecut. Kalau kita salah, kita akui kesalahan kita, berlapang dadalah kita, dan untuk minta maaf kepada seseorang yang kita salahi. Kalau kita bersalah sama Allah, langsung bertaubat kepada Allah. Gak usah ditunda-tunda nanti. Kalau kebaikan gak usah ditunda-tunda nanti. Kalau keburukan direm, dibuang. Gak usah dilanjutkan ya. Makanya berhati-hatilah tatkala kita memilih pasangan, memilih calon istri untuk kita. Kata Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kalau kita memilih istri harus memenuhi 4 kriteria. Yang pertama, 5 liha, karena hartanya. Yang kedua, lihasabiha, karena nasabnya. Yang ketiga, lijamaliha, karena kecantikannya. Dan yang keempat, lidiniha, karena agamanya. Dari 4-4-nya ini, fadhfur bidzatid dini, pilihlah seseorang perempuan yang hebat agamanya. Jadi misalkan kita ada seseorang perempuan cantik ya, namun agamanya tidak, jangan dipilih, akan sengsara sampai. Gak akan menjadi seorang laki-laki yang beruntung. Gak akan bisa menjadi seorang membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Tidak bisa. Ada yang kaya raya, kita menikahi karena kekayaannya, namun agamanya tidak bisa. Makanya 4-4-nya ini, kata kiai-kiai dulu, kata ulama-ulama kuno dulu, carilah istri yang 4 pojok, 4 pilar. Ya pilarnya 4 nih. Yang pertama, karena hartanya, kaya raya dia. 2, keturunannya orang baik-baik. Ketiga, karena cantiknya. Dan yang keempat adalah karena agamanya. Tapi kata Kanjeng Nabi, fadhfur bidatil dini, pilihlah perempuan yang mempunyai kuat
keagamaannya. Agar apa? Tariban yadaka. Agar sampean hidup beruntung di dunia, beruntung di akhirat. Kalau beruntung di dunia, berarti kita dosa-dosa kita oleh Allah dimaghfirah. Di akhirat dimasukkan surga. Amin. Makanya kita nggak boleh sembarangan cari calon istri atau cari calon suami. Prioritaskan keagamaannya. Yang penting agamanya mantap, imannya kuat, itu sudah jalan untuk bisa sukses keseluruhannya. Kalau sudah cantik hatinya, pasti akan memancar ke wajahnya. Cantik wajahnya. Kalau sudah cantik hatinya, maka nanti membuka jalan kerezekiannya, kekayaannya itu akan dipermudah oleh Allah. Dan nanti keturunan-keturunannya juga menjadi keturunan yang soleh. Amin. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Apabila kita punya dosa yang amat besar, yakini bahwa ampunannya Allah lebih besar, jauh lebih besar dari dosa-dosa kita. Pasti oleh Allah dosa-dosa kita akan diampuni. Syaratnya bertaubat. Makanya kita harus tiap hari bisa introspeksi diri. Jangan sampai jiwa-jiwa kita yang jelek, kebiasaan-kebiasaan kita yang jelek, jangan sampai itu menjadi sifat yang melekat bagi anak keturunan kita. Na'udzubillah. Makanya taubat. Kalau kita tidak taubat, pasti apa yang kita lakukan berbentuk keburukan, diantaranya berbentuk perzinahan. Kalau kita tidak taubat, pasti anak cucu kita juga melakukan perzinahan. Kalau kita pernah mencuri, kalau kita tidak taubat, pasti anak cucu kita juga akan mencuri. Kalau kita seorang perampok, kalau kita tidak taubat, pasti anak keturunan kita juga akan menjadi seorang perampok. Kalau tidak bertaubat, makanya harus bertaubat. Kalau kita melakukan perzinahan di waktu muda, bertaubat kepada Allah. Agar apa? Anak keturunan kita tidak mengikuti perilaku kita yang buruk, tidak mengikuti perzinahan yang kita lakukan. Tidak ada kata lain, pasti itu akan terjadi. Namun kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang beriman, apabila melihat saudara-saudara kita melakukan perbuatan perzinahan, melakukan perbuatan yang keji dan mungkar, kita bisa apa? Doakan dia. Kalau bisa nasihati dia. Kalau kita punya kekuasaan, rangkul dia untuk kita ajak bertaubat kepada Allah. Nasihati dia, minimal kita mendoakan dia. Bukti kita seorang muslim, seorang yang beriman kepada Allah, bukti bahwa kita mempunyai cinta terhadap saudara seiman kita. Landasi semua ibadah-ibadah kita dengan cinta. Landasi amal-amal soleh kita dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai itu kita tinggalkan. Karena cinta itu adalah sebuah mahabbah yang makomnya tertinggi di sisi Allah. Kalau kita melihat saudara kita melakukan kemungkaran, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa bi qalbihi dzalika at'aful iman. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah
Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar. Semua yang akan menjawab keempat-empatnya ini lemah dalam akidah, lemah dalam ibadah, lemah dalam ilmu, lemah dalam ekonomi, terjawab semua apabila anak-anak kita, anak generasi penerus perjuangan agama dan bangsa dititipkan oleh orang tuanya di dalam lembaga pondok pesantren.